Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Direktur Sekolah Pascasarjana UNAIR, Profesor Badri Munir Sukoco, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Profesor Suparto Wijoyo, narasumber FGD, Ibu Titi Anggraini, Pembina Perludem, narasumber FGD, Dr. Radian Salman dari Sekolah Pascasarjana UNAIR, para peserta aktif FGD dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, serta para peserta yang mengikuti melalui aplikasi Zoom dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tepat 1 bulan yang lalu, tanggal 8 Juni, saya datang secara fisik ke kampus UNAIR untuk menyampaikan kuliah umum dalam seminar nasional dengan tema yang sama, yang kemudian hari ini 8 Juli ditindaklanjuti dengan pendalaman melalui FGD. Sebelum saya berbicara tentang materi FGD kali ini, saya ingin kembali menyampaikan dan menjelaskan mengapa saya datang ke kampus-kampus untuk berbicara soal konstitusi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Ketua DPD RI bicara konstitusi? Bukannya DPD RI adalah wakil daerah yang harus fokus memperjuangkan kepentingan daerah. Justru dari situlah semua bermula, karena sejak saya dilantik sebagai Ketua DPD RI pada Oktober 2019 yang lalu, saya memutuskan untuk turun langsung ke daerah, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Dan hingga hari ini, saya sudah keliling ke 33 provinsi di Indonesia, kurang 1 saja Kalimantan Tengah. Dari perjalanan saya, akhirnya saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam, daerah yang terkuras, hingga kemiskinan dan indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang di hulu adalah ketidakadilan sosial. Padahal keadilan sosial adalah tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Ternyata karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki, di mana oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang di dalam konstitusi dan undang-undang turunannya dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang untuk menguasai dan menguras kekayaan negeri ini. Maka pembenahan atau koreksi atas hal itu harus dilakukan di hulu, bukan di hilir. Karena itu saya datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik, untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara
dengan mazhab kapitalisme liberal. Karena kalau kita mau jujur, silakan dijawab, apakah arah perjalanan bangsa ini semakin menuju apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, atau semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada dua fokus materi dalam FGD kali ini, yakni Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan peluang calon presiden perseorangan atau dari jalur non-partai. Dua fokus bahasan tersebut saling terkait, bahkan terkait juga dengan pengantar saya di atas tadi, yaitu soal keadilan sosial. Para narasumber dan peserta FGD pasti telah mempelajari dengan detail materi FGD kali ini. Saya hanya akan memberi penekanan singkat saja. Pertama, Undang-Undang tentang Pemilu di pasal 222 yang memberi ambang batas 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara partai politik secara nasional. Sama sekali tidak derivatif dari pasal 6A Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen 2002 karena pasal 6A ayat 3 dan 4 mengatur ambang batas keterpilihan, bukan pencalonan. Tetapi faktanya oleh Mahkamah Konstitusi hal itu dianggap open legal policy pembuat undang-undang. Di sini masalahnya, oleh karena itu DPD RI ingin memperjuangkan agar dalam amandemen kelima harus dilakukan koreksi dengan memberi frasa yang lebih kuat tentang tidak adanya ambang batas pencalonan. Karena setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu, DPD RI melalui FGD kali ini membutuhkan rekomendasi dan latar belakang pemikiran, perlunya memberi frasa yang lebih jelas dan kuat terhadap hal itu. Kedua, masih dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu, di mana terdapat kalimat pada pemilu anggota DPR sebelumnya juga tidak derivatif dari pasal 6A ayat 2 yang diambil dari kalimat sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Karena makna dan hermeneutika kalimat sebelum pelaksanaan pemilihan umum sangat berbeda dengan kalimat pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Tapi lagi-lagi oleh Mahkamah Konstitusi hal itu dianggap open legal policy, sehingga upaya judicial review atas pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengalami kegagalan. Padahal kalimat pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah menjadi penghalang bagi partai politik baru peserta pemilu pada 2024 nanti untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara konstitusi menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik. Jadi undang-undang pemilu khususnya pasal 222 itu dapat disimpulkan sebagai desain besar dari oligarki untuk menguasai negara secara keseluruhan, sehingga negara mengabdi pada tujuan oligarki untuk memperkuat akumulasi kekayaannya. Kalau perlu negara harus menjadi pelayan bagi kaum oligarki. Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di undang-undang pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head. Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon, tetapi tidak begitu di dalam prakteknya. Buktinya, dalam pemilu yang lalu-lalu, bangsa ini hanya sanggup memunculkan 2 pasang calon. Dampaknya,
kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini dan sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Kedua, presidensial threshold mengecilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Ketiga, presidensial threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih. Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat. Dan keempat, partai kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya partai politik didirikan untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Tetapi dengan aturan ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres. Apalagi dalil bahwa presidensial threshold ini dikatakan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru menjadi mekanisme check and balance menjadi lemah karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya yang ada di hulu, bukan di hilir. Terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir, bukan di hulu. Meskipun berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang lumrah, namun menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar ada dua pasang kandidat capres-cawapres yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, dan sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru. Aturan presidensial threshold bisa membuka peluang menuju dua kemungkinan itu, terlebih ketika oligarki semakin menguat, didukung jaringan dan sokongan finansial. Oligarki bisa mengatur permainan politik di dua kubu bersebelahan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan peluang calon presiden dan wakil presiden perorangan atau dari kalangan non-partai adalah sebuah ikhtiar untuk mengembalikan atau memulihkan hak konstitusional DPD RI dalam mengajukan pasangan capres-cawapres. Disebut memulihkan karena bila melihat sejarah perjalanan lembaga legislatif, hilangnya hak DPD RI untuk mengajukan kandidat capres-cawapres adalah kecelakaan hukum yang harus dibenahi. Dulu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR saat itu terdiri atas DPR dan utusan daerah serta utusan golongan. Artinya, baik DPR selaku anggota MPR maupun anggota MPR dari utusan daerah sama-sama memiliki hak mengajukan calon. DPD RI lahir melalui amandemen ketiga menggantikan utusan daerah, maka hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di Indonesia seharusnya tidak dihilangkan, termasuk hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lagi pula, DPD memiliki legitimasi yang kuat bila utusan daerah dipilih secara eksklusif oleh anggota DPRD provinsi
maka DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Ini menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif non-partisan yang memiliki akar legitimasi kuat dan mandat langsung dari rakyat. Kita bisa berkaca pada hasil survei akar rumput strategis consulting yang dirilis pada 22 Mei 2021 yang lalu, di mana hasilnya ditemukan bahwa 71,49% responden ingin calon presiden tidak harus kader partai dan hanya 28,51% saja yang menginginkan calon presiden dari kader partai. Studi ini harus direspon dengan baik. Seharusnya DPD bisa menjadi saluran atas harapan 71,49% responden dari hasil survei ARSC yang menginginkan calon presiden tidak harus dari kader partai. Makanya saya menggagas bahwa amandemen kelima nanti harus kita jadikan momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Kalau partai politik yang di parlemen direpresentasikan melalui DPR RI dapat mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, maka DPD RI sebagai representasi daerah idealnya juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengusung misalnya satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dari usulan DPD RI. Apalagi negara bangsa ini lahir atas proses panjang perjuangan komunitas civil society yang meliputi Kerajaan Nusantara hingga pesantren serta organisasi masyarakat sipil lainnya, bukan dilahirkan oleh partai politik. Akhir kata, semoga kampus kembali menjadi pemantik kesadaran publik dan kesadaran para pejabat pemegang amanah untuk mengingat sumpah jabatannya dan kemudian duduk bersama untuk merumuskan perbaikan negeri ini ke depan. Dan bila rakyat, khususnya kaum terdidik di kampus, sungguh-sungguh menghendakinya, maka DPD RI siap menjadi wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut. Yakinlah bahwa niat baik insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Teruslah bekerja dan bekerja ikhlas demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, FGD hari ini dengan tema penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebagai peneguhan kedaulatan rakyat dan penguatan sistem presidensil, saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.